konferensi pers yang menyangkut surat himbauan Bupati Aceh Besar dalam rangka menyambut Idul Fitri dan juga Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi. Bupati Aceh Besar melalui Dinas Syariat Islam telah membuat surat tujukan kepada Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda, menghimbau untuk menghentikan penerbangan baik take off maupun landing dari jam 00 sampai jam 12 pagi, 12 siang, untuk tidak melakukan kegiatan penerbangan. Selanjutnya dihimbau kepada semua komunitas bandara bisa melaksanakan salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha baik di bandara maupun di tempat masing-masing. Adapun ide atau maksud daripada himbauan ini adalah, yang pertama, kita menginginkan bahwa kekhususan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tentang pelaksanaan syariat Islam dan juga Undang-Undang Nomor 11 2006 tentang pemerintah Aceh, bahwa di Aceh kita ingin pelaksanaan syariat Islam secara khusus kafah, tentu punya juga kewenangan tertentu. Juga kita inginkan bahwa khususan ini bisa kita laksanakan yang berbeda dengan daerah yang lain. Tentu ini akan membuat kenyamanan, bukan sebaliknya, justru membuat ketidaknyamanan bagi semua orang. Yang kedua juga, ini lahir dari rekan-rekan dari komunitas bandara, kemudian juga dari airline, kemudian juga dari imigrasi, yang menginginkan bahwa Idul Fitri, Idul Adha kemarin yang sampaikan kepada Kang Wil Kemenkumham, Pak, kami sudah 8 tahun berpuasa dengan khusyuk sekali, tapi ingin sekali salat Idul Fitri, kami tidak bisa karena dari jam 7 pagi sudah sibuk melayani di bandara. Bisa nggak? Karena ini kita adalah daerah syariat Islam, itu di hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha itu menghentikan sebentar penerbangannya. Kenapa di Bali bisa sampai 24 jam? Itu kalau hari nyepi, mereka misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi sekali lagi. Itu tidak ada pesawat. Jangankan pesawat yang melakukan aktivitas terbang, pesawat yang bergerak di daratnya tidak ada. Hal ini disampaikan dari airline, juga disampaikan dari rekan-rekan komunitas bandara lainnya, juga dari imigrasi. Yang terus kemudian Bapak Kemenkumham, Kang Wil Kemenkumham datang ke saya, Pak Bupati, tolong ini gimana caranya? Dan juga ini juga sebagai daerah kekhususan kita, bisa ini kita terapkan. Nah, kemudian saya respon dengan suratnya bahwa memang kita menginginkan di bandara yang kita cintai ini sebagai bandara halal, bandara yang sedang melaksanakan syariat Islam. Artinya kita himbau supaya menghentikan penerbangan ya di hari raya Idul Fitri pagi harinya, kemudian hari raya Idul Adha. Dan ini juga disambut baik juga oleh masyarakat sekitar yang take off maupun landing pesawat, garis take off landing. Mereka juga sangat terganggu dengan kekhususan ya. Artinya dengan khusyuknya mereka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri dan Idul Adha tentu akan menyambut baik ya. Jadi kemudian kita buat surat melalui syariat Dinas Syariat Islam. Alhamdulillah hari ini hadir juga Pak Yos ya, selaku GM Angkasa Pura II Bandara Sultan Iskandar Muda. Kemudian dari Kemenkumham
kemudian dari imigrasi, rekan-rekan dari airline, maskapai, kemudian ada juga dari Kalapas, dari imigrasi, kemudian dari dinas ada Pak Asisten Dinas Syariah Islam. Nah, hanya memang kalau yang tadi dibilang berapa ini kita masih bahas. Kalau saya boleh terangkan, pesawat yang terbang dari Aceh pada saat pagi itu satu Lion yang jam 6, terus Garuda yang jam 7, yang datang jam 8 itu AirAsia dari Kuala Lumpur, jam 9 itu Citylink yang dari Halim yang transit di Kuala Namu. Nah, kalau niatnya saja cuman hanya bagaimana yuk pegawai kita bisa sholat yang tadi dibilang ini, sholat paling secapek-capeknya kita sujud itu kan Pak, sampai supaya hitam di jidat kita itu 2 jam kita nunduk aja sujud itu baru bangun lagi gitu kan Pak, supaya sujud kita bentok-bentokin gitu hitam gitu, ya paling nggak sampai 15 menit itu Pak untuk kita sholat ini, atau dengan ceramah lah kalau memang ini sejam, 2 jam, 3 jam lah paling lama itu untuk ini gitu. Nah itu kan kalau dibilang 3 jam dari mana kita ini kalau memang ini gitu. Tapi yang tadi saya bilang untuk menjawab yang tadi suratnya Pak Bupati, kita kaji eksesnya bagaimana supaya, tapi apa yang diharapkan dari teman-teman imigrasi bisa terakomodasi. Terus yang tadi dibilang kita menunjukkan syariah Islamnya di Aceh itu juga terakomodasi segala macam. Nah itu nanti akan kita coba bahas dulu dengan teman-teman dari Airnav, Airline, terus imigrasi, sama juga outbound yang akan kita bicarakan. Baru nanti pada hari mungkin sebelum hari ini kita akan coba cek sehingga semua terakomodasi, teman-teman yang ini bisa sholat, ya kan, Airline nggak terlalu juga diinikan gitu kan, terus masyarakat Aceh juga nggak terlalu dirugikan gitu. Kalau yang tadi dibilang, oh jam 6 juga belum, kita masih mandi kali itu, habis sholat subuh mandi dulu itu, belum sholat id juga tuh, masih bisa terbang, ya kan Pak. Dan Garuda yang jam 7 masih bisa terbang juga gitu kan. Yang tertunda mungkin gitu kan Pak, cuman AirAsia yang jam 8 ya Pak ya, yang biasa sampai jam 8 dari Kuala Lumpur, dari sana jam 7, terus sama Citylink paling yang sampai sini jam 9 gitu Pak. Nah itu yang akan kita bicaranya, akan kita kaji gitu. Jadi kalau secara operasional seperti itu, tapi untuk menjawab resminya nanti saya akan diskusikan dengan baik itu pembina apa segala macam supaya ini cuman hebohnya aja jadi menjadi yang enggak ini gitu. Secara operasional Aceh memang yang lagi sepi yang selalu saya bilang gitu. Aceh sampai 2018 baru 1.278.000 Pak. Makanya alhamdulillah kemarin tanggal 31 Desember gitu, alhamdulillah Bandar SIM masih rugi 48 miliar Pak. Alhamdulillah, kan semuanya kan mesti disyukurin kan ya Pak ya, sakit, sehat, rezeki, ya kan Pak. Kita jangan suujon sama yang atas, ada hikmahnya di balik itu ya Pak Bupati ya, karena diajarin Pak Bupati. Nah itulah jadi memang tetap ini, bukan juga teman-teman di Bandar SIM nggak kerja, enggak Pak. Kita selalu kerja dalam arti effort yang selalu saya sampaikan, teman-teman sudah berusaha begitu ditargetin sama ini, karena memang hasil dari Angkasa Pura kan karena traffic Pak. Dan traffic itu bukan juga karena bandaranya bagus, orang mau ke bandara gitu terus terbang masuk beli tiket lagi pulang gitu kan Pak. Kalau ada yang begitu saya bilang orang gila itu Pak ya. Kalau berangkat lalu terus sampai bandara pulang lagi gitu. Makanya saya selalu kerjasama sama Pemda, bagaimana kita masarin Aceh semuanya. Nah itulah yang membantu ini gitu. Selain juga kita mikirin APBD masuk ke PISA ya kan Pak.